Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dengan nama Royhan dengan NIM D1D0230084. Di sini saya akan menjelaskan review profil dan pengelolaan 5 kebun raya meliputi 3 kebun raya di Indonesia dan 2 kebun raya di dunia. Dan baiklah, untuk pendahuluan, yaitu Indonesia ini dikenal sebagai salah satu negara yang mengbiodiversitas di dunia karena memiliki kekayaan flora yang sangat tinggi. Berbagai jenis tumbuhan mulai dari tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi tersebar di berbagai ekosistem seperti hutan hujan tropis, hutan pegunungan, hutan mangrove, savana, rawa, gambut, dan ekosistem pesisir. Lalu keanekaragaman tumbuhan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan sumber pangan, obat-obatan, bahan baku industri, serta berbagai jenis tumbuhan. Lalu berbagai jasa lingkungan juga yang mendukung kehidupan manusia. Namun, keberadaan berbagai jenis tumbuhan saat ini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas manusia yang seperti deforestasi, alih fungsi lahan, kebakaran hutan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Dan selanjutnya kegiatan fisik manusia, yaitu kegiatan manusia yang seperti pencemaran lingkungan juga bisa mendampak perubahan iklim global. Kondisi tersebut menyebabkan banyak spesies tumbuhan mengalami penurunan populasi, bahkan terancam punah di habitat alaminya. Kehilangan keanekaragaman tumbuhan itu tidak hanya berdampak pada hilangnya suatu spesies, tetapi juga dapat mengganggu kestabilan ekosistem secara keseluruhan. Lalu tumbuhan itu merupakan komponen utama dalam rantai kehidupan karena berfungsi sebagai produsen yang menyediakan berbagai energi bagi organisme lainnya. Selain itu, tumbuhan berperan dalam siklus hidrologi, menjaga kesuburan tanah, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, serta menjadi habitat berbagai jenis satwa. Oleh karena itu, upaya konservasi tumbuhan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan mendatang. Dan selanjutnya, dalam praktik konservasi modern, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan untuk melestarikan tumbuhan, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ merupakan upaya pelestarian spesies di habitat alaminya, seperti yang dilakukan di Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya, dan kawasan konservasi lainnya. Metode ini dianggap paling efektif karena spesies tetap berada dalam lingkungan alaminya, sehingga proses evolusi, interaksi ekologis, dan regenerasi alaminya dapat terus berlangsung. Namun, pada kondisi tertentu, konservasi in situ sering menghadapi berbagai kendala seperti kerusakan habitat, tekanan aktivitas manusia, bencana alam, dan keterbatasan pengelolaan kawasan. Sebagai pelengkap konservasi in situ, dikembangkan pula konservasi ex situ yang dilakukan di luar habitat asli suatu spesies. Bentuk konservasi ini meliputi kebun raya, arboretum, bank benih, kultur jaringan, rumah kaca, dan berbagai fasilitas konservasi lainnya. Konservasi ex situ ini bertujuan untuk menyelamatkan spesies yang populasinya semakin menurun di alam, sekaligus menyediakan cadangan plasma nupta yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian, pendidikan, pemulihan tanaman, serta program pemulihan populasi di masa depan. Dalam konteks ini, kebun raya memiliki peran yang sangat strategis karena mampu mengkoleksi, memelihara, memperbanyak, dan mendokumentasikan berbagai jenis tumbuhan dari berbagai daerah. Kebun raya merupakan institusi ilmiah yang mengelola koleksi tumbuhan hidup yang terdokumentasi untuk tujuan penelitian, konservasi, pendidikan, dan rekreasi penempatan berkelanjutan. Berbeda dengan taman biasa, setiap koleksi tumbuhan di kebun raya memiliki identitas ilmiah yang jelas, mulai dari nama spesies, asal-usul, lokasi pengambilan, hingga informasi biologis lainnya. Melalui pengelolaan yang sistematis, kebun raya mampu menjadi pusat konservasi tumbuhan yang mendukung berbagai kegiatan ilmiah.
dan pengembangan ilmu pengetahuan. Saat ini, kebun raya juga berfungsi sebagai sarana pendidikan lingkungan yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati. Secara global ini, kebun raya ini memiliki sejarah yang panjang dalam pengembangan ilmu botani dan konservasi tumbuhan. Pada awalnya, banyak kebun raya didirikan sebagai tempat pengumpulan tanaman obat dan tanaman ekonomi dari berbagai wilayah di dunia. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, fungsi kebun raya semakin luas sehingga dapat mencakup konservasi spesies langka, penelitian genetika tumbuhan, restorasi ekosistem, serta mitigasi dampak perubahan iklim. Saat ini terdapat ribuan kebun raya yang tersebar di berbagai negara dan menjadi bagian penting di jaringan konservasi tumbuhan di dunia. Baiklah, selanjutnya di Indonesia perkembangan kebun raya dimulai dengan berdirinya Kebun Raya Bogor pada tahun 1817 yang kemudian menjadi salah satu pusat penelitian botani tropis terbesar di dunia. Keberadaan Kebun Raya Bogor kemudian diikuti oleh pendirian Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Eka Karya Bali, serta berbagai kebun raya daerah yang tersebar di berbagai provinsi. Kebun raya di Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan flora tropis yang sangat beragam, termasuk berbagai spesies endemik dan tumbuhan langka yang hanya ditemukan di wilayah tertentu. Selain berfungsi sebagai pusat konservasi, kebun raya juga mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, wisata ilmiah, dan pengembangan sumber daya hayati. Di tingkat nasionalnya, ada beberapa kebun raya juga yang telah berkembang yang dijadikan pusat konservasi dan penelitian. Itu juga memiliki pengaruh besar terhadap upaya pelestarian tumbuhan di dunia. Salah satu contohnya adalah Royal Botanic Gardens Kew di Inggris yang dikenal sebagai pusat penelitian botani global dan pengelolaan salah satu bank benih terbesar di dunia. Selain itu, terdapat Singapore Botanic Gardens yang menjadi contoh keberhasilan pengelolaan kebun raya tropis modern yang telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Keberhasilan di berbagai kebun raya di dunia tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dapat menjadikan kebun raya sebagai pusat konservasi, penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkontribusi bagi masyarakat luas. Dalam pengelolaannya, kebun raya ini tidak hanya bertugas mengumpulkan dan memelihara koleksi tumbuhan, tetapi juga melaksanakan berbagai macam kegiatan konservasi seperti eksplorasi flora, identifikasi spesies, terus perbanyakan tanaman, penyimpanan plasma nutah, penelitian ekologi, restorasi habitat, hingga reintroduksi tumbuhan langka ke habitat alaminya. Selain itu, pelestarian lingkungan melalui program pendidikan, pameran, publikasi ilmiah, dan kegiatan wisata berbasis konservasi. Dengan demikian, kebun raya menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan pelestarian keanekaragaman hayati. Berdasarkan pentingnya peran tersebut diperlukan kajian mengenai profil dan sistem pengelolaan berbagai kebun raya yang telah berhasil menjalankan fungsinya di bidang konservasi dan pendidikan secara efektif. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengulas profil koleksi kebun raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, serta dua kebun raya yang terkemuka dunia, yaitu Royal Botanic Gardens New dan Singapore Botanic Gardens. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan profil kebun raya yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor ini merupakan kebun raya tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1817. Kebun raya ini didirikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kebun raya ini menjadi pusat penelitian botani tropis yang sangat penting di Asia Tenggara. Koleksinya terdiri atas ribuan spesies tumbuhan dari berbagai wilayah Indonesia maupun negara lain. Hingga saat ini,
Kebun Raya Bogor menjadi pusat konservasi tumbuhan tropis dan referensi ilmiah bagi penelitian botani. Dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor ini berfokus pada 5 pilar utama, yaitu konservasi, penelitian, pendidikan, wisata alam, dan jasa lingkungan. Kegiatan konservasi dilakukan melalui koleksi hidup, bank benih, eksplorasi tumbuhan, serta program reintroduksi tumbuhan langka ke habitat alaminya. Selain itu, Kebun Raya juga menjadi lokasi penelitian bagi mahasiswa dan lembaga-lembaga ilmiah lainnya. Dalam pengelolaannya ini, setiap koleksi tanaman didokumentasi secara ilmiah sehingga memudahkan pemantauan kesehatan, pertumbuhan, serta pelestarian nuftah tumbuhan di Indonesia. Baiklah, selanjutnya yang kedua, profil Kebun Raya Cibodas. Kebun Raya Cibodas ini didirikan pada tanggal 11 April 1852 oleh Johannes Elias Teichmann sebagai cabang dari Kebun Raya Bogor. Lokasinya ini berada di kaki Gunung Gede Pangrongo dan Gunung Gede dan Gunung Pangrongo pada ketinggian sekitar 1.300 sampai 1.425 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 85 hektar. Kondisi lingkungan yang sejuk membuat kebun raya ini sangat cocok untuk konservasi tumbuhan, pegunungan, dan tanaman subtropis. Pengelolaan yang ada di Kebun Raya Cibodas ini pada awal pendiriannya, Kebun Raya Cibodas ini digunakan sebagai tempat aklimatisasi tanaman asing yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satunya pohon kina. Saat ini pengelolaannya lebih difokuskan pada konservasi tumbuhan pegunungan, penelitian, pendidikan lingkungan, dan wisata ilmiah. Kebun Raya Cibodas ini memiliki rumah kaca, koleksi lumut, paku-pakuan, tanaman konifer, dan tanaman sakura yang terkenal. Pengelolaan koleksi dilakukan melalui pencatatan ilmiah, pemeliharaan rutin, serta kegiatan eksplorasi tumbuhan pegunungan di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu Kebun Raya Purwodadi. Profil Kebun Raya Purwodadi ini didirikan pada tanggal 30 Januari 1941 oleh Dr. LJM Basbetking. Kebun raya ini memiliki luas sekitar 85 hektar dan dikenal sebagai kebun raya yang mengoleksi tumbuhan dataran rendah beriklim kering di Indonesia. Koleksi meliputi tanaman buah lokal, tanaman obat, bambu, palem, tumbuhan air, serta berbagai tumbuhan khas daerah kering Indonesia. Kebun Raya Purwodadi ini memiliki ribuan spesies tumbuhan yang bertambah melalui kegiatan eksplorasi dan penukaran benih. Pengelolaan yang dilakukan di Kebun Raya Purwodadi ini menitik beratkan pada konservasi tumbuhan dataran rendah kering. Kegiatan utamanya yaitu meliputi eksplorasi flora, pembibitan, aklimatisasi tanaman hasil eksplorasi, dokumentasi koleksi, penyimpanan benih, dan pengelolaan herbarium. Dalam periode 2015 sampai 2019 tercatat lebih dari 500 nomor koleksi baru berhasil ditambahkan ke kebun raya melalui kegiatan eksplorasi dan konservasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan koleksi dilakukan secara aktif dan berkelanjutan di Kebun Raya Purwodadi ini. Baiklah, dua selanjutnya yaitu kebun raya yang berada di negara lain. Salah satunya yaitu Kebun Raya Royal Botanic Gardens New di Inggris. Profil kebun raya ini yaitu Royal Botanic Gardens merupakan salah satu kebun raya yang paling terkenal di dunia dan menjadi pusat penelitian tumbuhan global. KEU ini memiliki sejarah lebih dari 250 tahun dan saat ini memperkerjakan lebih dari 1.400 staf yang terdiri dari ilmuwan, ahli botani, hortikultura, dan tenaga konservasi. Kebun raya ini menyimpan koleksi tumbuhan dan fungsi dari berbagai negara serta menjadi pusat penelitian biodiversitas dunia. Pengelolaan dalam kebun raya Kew Gardens berfokus pada misi memahami dan melindungi tumbuhan serta fungsi masa depan kehidupan bumi. Programnya yaitu meliputi penelitian genetika, tumbuhan, konservasi spesies langka, bank benih internasional, restorasi habitat, pendidikan publik, dan kolaborasi ilmiah global. KEU ini juga menerapkan pengelolaan berkelanjutan. Salah satu contohnya yaitu adalah renovasi farmhouse
menjadi rumah kaca net zero pertama di dunia untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi. Selain itu, Geoaktif melakukan ekspedisi dan pengumpulan benih dari berbagai negara untuk menyelamatkan spesies yang terancam akibat perubahan iklim dan kehilangan habitat. Lalu selanjutnya ada Kebun Raya Singapura Botanic Gardens. Profilnya yaitu Singapura Botanic Gardens ini merupakan salah satu kebun raya yang paling terkenal di Asia Tenggara dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kebun raya ini dikenal karena keberhasilannya dalam konservasi anggrek tropis serta penelitian hortikultura dan biodiversitas kawasan Asia Tenggara. Koleksi utamanya adalah ribuan spesies anggrek yang dipelihara dalam National Orchid Garden. Selain itu, pusat wisata kebun raya ini menjadi pusat penelitian tumbuhan tropis dan konservasi flora regional. Pengelolaan yang ada di dalamnya menekankan pada konservasi tumbuhan tropis, penelitian botani, pendidikan masyarakat, dan pengembangan ruang hijau perkotaan. Kebun raya ini juga aktif mendokumentasikan flora Singapura melalui proyek ilmiah jangka panjang yang dikenal sebagai Flora of Singapore. Selain itu, konservasi ex situ pengelolaan juga mengembangkan program restorasi habitat, pengelolaan koleksi anggrek, penelitian taksonomi, dan pendidikan lingkungan bagi masyarakat. Keberhasilan pengelolaan menjadikan Singapura Botanic Garden sebagai salah satu model kebun raya modern di Asia Tenggara. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.